Hai Keperian, saya Pratita, tutor biologi. Di video ini kita akan membahas prediksi soal-soal tentang bioteknologi. Yuk kita mulai. Soal berikut ini adalah tentang, kelompok tani di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta sering mengalami gagal panen padi akibat serangan hama serangga. Mereka kemudian mengembangkan jenis pestisida hayati yang berasal dari jamur Beauveria bassiana. Ketika tanaman padi disemprot dengan pestisida tersebut, terjadi penurunan populasi serangga secara signifikan, sehingga gagal panen dapat diatasi. Berdasarkan analisis, pengaruh pestisida tersebut terhadap serangga adalah, ini adalah pilihan jawabannya, ya adik-adik, ini tentang jamur yang bisa dimanfaatkan untuk biopestisida atau pestisida hayati. Beauveria bassiana ini adalah golongan jamur anggota dari Ascomycotina. Sebenarnya jamur ini di alam hidupnya adalah saprofit di dalam tanah. Namun, jika bertemu dengan serangga dan kemudian miselium ini menempel pada tubuh serangga, maka dengan segera miselium tersebut akan menembus tubuh serangga dan kemudian akan melakukan reproduksi, yaitu membentuk miselium di dalam tubuh serangga tersebut dan kemudian menyerang seluruh organ dalam dari serangga sehingga serangga tersebut kemudian mati. Nah, setelah serangga tersebut mati, maka kemudian miselium tersebut melanjutkan membentuk miselium keluar sampai membelit tubuh dari serangga tersebut sehingga tampak seperti terbungkus oleh kapas putih. Nah, jika ini kemudian terjadi pada serangga tersebut dalam jumlah yang besar, kalau kita gunakan, maka ini bisa membunuh serangga tersebut. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan pestisida tersebut? Sebenarnya mudah. Jadi miselium dari Beauveria ini bisa dicari di dalam tanah, ya, kemudian ditumbuhkan pada media berupa nasi. Nah, kemudian setelah tumbuh, maka dicampur dengan air dan disemprotkan pada tanaman. Di sini kemudian tanaman tersebut akan mendapatkan perlindungan karena dia tidak diserang oleh jamur tersebut, tapi yang diserang adalah serangga yang mendekat pada atau menempel pada tanaman tersebut. Nah, kemudian kita akan lihat berarti di sini jawaban yang tepat adalah miselium jamur bereproduksi di dalam tubuh serangga. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal berikutnya. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika Pertanian di Bogor telah berhasil mengembangkan tanaman sorghum berkualitas melalui teknik rekayasa genetik. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara mutasi iradiasi sinar gamma dan kultur in vitro terhadap biji sorghum. Hasilnya berupa biji sorghum yang memenuhi kualitas untuk bahan tepung yang lebih enak. Berdasarkan hasil analisis kelebihan sorghum hasil rekayasa tersebut ini adalah pilihan jawabannya. Ya, sorghum ini sebenarnya banyak ditanam di beberapa daerah di Indonesia, di antara dari Yogyakarta, terutama dari daerah Gunung Kidul, dan ini menjadi makanan yang bisa menggantikan nasi. Di sini kebetulan setelah diteliti, sorghum ini memiliki kandungan glukosa yang lebih rendah daripada padi, sehingga mulai banyak orang yang melirik karena kandungan glukosanya yang rendah. Tetapi di sini sorghum itu memiliki kandungan tanin yang agak tinggi sehingga menimbulkan rasa yang agak pahit. Nah, berdasarkan hasil dari pengembangan oleh Balai Penelitian ini, ternyata bisa diturunkan kandungan taninnya sehingga diperoleh biji sorghum yang kandungan taninnya rendah, glukosa yang rendah, dan juga gluten atau protein yang terdapat di dalamnya ini rendah. Dengan demikian diharapkan ke depan sorghum ini bisa menggantikan impor gandum yang dijadikan bahan dasar tepung, karena kemudian nanti kualitasnya akan menjadi sama dengan tepung yang berasal dari bahan gandum. Nah, jadi berarti jawabannya yang benar ini adalah memiliki kandungan tanin, glukosa, dan gluten yang rendah, atau jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya adalah seorang peternak sapi ingin menambah jumlah sapi unggulan yang dimilikinya melalui proses cloning. Sapi-sapi baru yang ia inginkan adalah sapi-sapi yang memiliki sifat unggul dari kedua induknya. Dengan dibantu seorang dokter hewan, peternak tersebut mempersiapkan semua hal yang diperlukan.
Hal penting yang harus dilakukan setelah terbentuk embrio di dalam rahim sapi induk adalah, ini adalah pilihan jawabannya. Ya, jadi untuk proses cloning seperti ini, di sini adik-adik yang harus diketahui adalah peternak tersebut menginginkan bahwa sapi-sapi hasil cloning tersebut memiliki sifat unggul dari kedua induknya. Ya, jadi artinya di sini anak sapi yang dihasilkan itu adalah melalui proses perkawinan sebelumnya antara sapi jantan dan sapi betina, sehingga keturunannya akan mendapatkan sifat unggul dari kedua induknya. Nah, caranya bagaimana? Di sini untuk melakukan proses perkawinan bisa dilakukan dengan inseminasi buatan. Jadi sperma dari sapi jantan diambil, kemudian dengan menggunakan alat khusus ini akan dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina sampai betina tersebut kemudian hamil dan terbentuk embrio. Nah, apa yang harus dilakukan setelah terbentuk embrio di dalam rahim sapi betina tersebut? Ternyata embrio tersebut harus diambil keluar dan kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa embrio kecil. Setelah terbentuk beberapa embrio kecil, maka masing-masing akan dimasukkan ke dalam beberapa sapi betina yang akan dijadikan induk asuh. Satu sapi akan ditanamkan minimal satu embrio. Nah, dengan demikian, maka ketika kemudian sapi-sapi induk tersebut kemudian hamil, maka ketika melahirkan akan terbentuk lahir anak-anak sapi yang memiliki sifat unggul dari dua induk yang diinginkan oleh peternak tersebut. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah membagi embrio menjadi beberapa embrio kecil dan menanamkan pada rahim beberapa sapi induk. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke adik-adik, kita akan membahas soal berikutnya.